Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam terakhir ini kita masih termasuk orang-orang yang hadir di masjid melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda-tanda kebaikan karena Rasulullah bersabda, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal tergantung pada penutupnya. Ya, sesungguhnya segala amal tergantung pada penutupnya. Penutup kehidupan kita adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Demikian juga dalam Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih penutup yang baik, akhir yang baik, karena kita sampai dengan akhir Ramadan masih menghidupkan qiyam Ramadan kita. Salam dan salam semoga tercurah pada qudwah hasanah teladan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebagai doa kita setiap hari 17 kali minimal kita ucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Kokohkan kami di atas siratal mustaqim sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang muhasabah Ramadan. Allah berfirman surat Al-Hasyr ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian menghitung, menghisab apa yang telah diperbuatnya untuk hari yang akan datang, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian kerjakan. Inilah sesungguhnya landasan perintah muhasabah, perintah evaluasi diri. Oleh karena itulah maka sesungguhnya pentingnya muhasabah sampai diapit dengan kata-kata taqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah muhasabah, perintah introspeksi diri diapit dengan kata wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini artinya sesungguhnya muhasabah adalah cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya tentang muhasabah, berapa kali beliau melakukan muhasabah dalam sehari, beliau mengatakan dengan jawaban yang singkat, kami bermuhasabah dalam setiap kedipan mata. Bermuhasabah dalam setiap kedipan mata artinya introspeksinya setiap saat, sehingga inilah menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat yang mulia sampai Rasul mengatakan Abu Bakar termasuk orang yang akan dipanggil dari 8 pintu surga. Semua manggil Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Karena muhasabahnya dalam setiap kedipan mata. Jadi kalau kita melaksanakan muhasabah Ramadan sekali dalam bulan Ramadan ini, sesungguhnya muhasabah yang paling tepat adalah dilaksanakan setiap saat. Ya. Maka mudah-mudahan kita dengan tarbiyah Ramadan paling tidak kita muhasabah amaliyah kita. Pertama, muhasabah salat kita. Kita di setiap hari dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, sudah kita untuk segera ke masjid melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Maka pasca Ramadan ini usahakanlah kita senantiasa berjamaah di masjid. Berusaha untuk berjamaah di masjid salat 5 waktu. Dan ditambah dengan salat sunnah. Salat sunnah yang utama yang barangkali ditarbiyah selama Ramadan adalah salat tahajud. Karena Ramadan berkaitan dengan qiyam Ramadan. Salat tarawih sungguhnya adalah latihan kita untuk melaksanakan salat tahajud di bulan yang lain. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai ibarat taman bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kami jalan masuk yang benar,
jalan keluar yang benar, dan jadi apabila kami terus orang-orang dengan pertolonganmu, ya, orang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya inilah keutamaan salat tahajud. Maka pasca Ramadan nanti hidupkan salat tahajud di setiap malam-malam kita, di penghujung malam kita, saat minimal saat Pak Bin manggil kita di menjelang subuh, setelah tinggal 30 menit lagi segera bangun, isi dengan salat tahajud terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat zuhur berjamaah. Insya Allah ketika ini menjadi kebiasaan kita, Allah angkat derajat kita, maqamah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal yang kedua yang bermasalah adalah ibadah saum kita. Sudah sebagaimana ibadah puasa kita seperti apa? Ya, kalau Al-Ghazali menggambarkan, memberikan sebuah peringkat, ada puasanya orang umum, puasanya orang yang spesial, dan orang yang istimewa. Orang yang mana? Orang yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjaga matanya, tidak menjaga hatinya. Maka orang yang spesial adalah orang yang berpuasa, juga menjaga matanya, panca inderanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasanya. Dan orang yang istimewa adalah orang yang selain menjaga panca inderanya, juga menjaga hatinya jaga dari penyakit hati. Mudah-mudahan puasa kita termasuk yang puasa istimewa. Maka sempurnakanlah puasa kita di bulan Syawal dengan melaksanakan saum Syawal, sunnah Syawal, ya, 6 hari bulan Syawal. Kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan ibadah saum Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Artinya setelah Idul Fitri nanti tanggal 2 Syawal dan seterusnya kita melaksanakan puasa sunnah Syawal. Silahkan, mau berurutan boleh, mau berselang-seling boleh, mau paling tidak sebelum akhir Syawal kita melaksanakan puasa 6 hari. Maka mudah-mudahan termasuk orang yang dianggap berpuasa sepanjang hidup. Muasal yang ketiga adalah berkaitan dengan ta'amul ma'al Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Dengan membacanya, mentadabburinya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Insya Allah kalau kita semakin meningkat, barangkali akan semakin baik. Maka perlu sebuah komunitas. Saya termasuk yang sejak tahun 2019 menganggap saya perlu komunitas. Maka saya cari di Google bagaimana cara bergabung dengan One Day One Juice. Alhamdulillah ketemu, dan saya sekarang ya binillah dengan izin Allah SWT saya masih istiqomah bergabung dalam grup Odos One Day One Juice, sehingga setiap hari kita terpantau untuk tilah Quran minimal 1 juz, ya, karena sesungguhnya manusia ini lalai, ya, kalau kita melaksanakan sendirian. Tapi kalau kita terpantau dalam sebuah komunitas yang baik, karena nanti akan masuk surga dengan berkomunitas, ya. Kalau kita berkumpul bersama orang baik, insya Allah kita akan dikumpulkan seorang baik. Maka sekali lagi, bagaimana kita tingkatkan ta'amul ma'al Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran, karena sebenarnya Ramadan bulan Al-Quran ini yang harus terjaga di bulan yang lain, karena sebenarnya kehidupan di bawah naungan Al-Quran sebuah kenikmatan. Kayak Sayyid Qutb dalam mukadimah zilalnya, al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran sebuah kenikmatan, dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Ya. Tidak yang bisa merasakannya kecuali orang yang telah merasakannya. Maka sungguhnya kenikmatan al-hayatu fi zalil Quran adalah nikmat orang-orang yang telah merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi ketiga hal ini di bulan yang lain, dan kita tingkatkan, kita jaga, sehingga Ramadan yang akan datang mudah-mudahan akan semakin baik. Saya sempat ngobrol dengan Pak Bin ketika menjelang subuh. Pak Bin, gimana hasil puasanya? Alhamdulillah, nampak terasa lebih sehat, sehingga semangat juga katanya. Saya ingin nanti pasca Ramadan teruskan dengan puasa Nabi Daud.
Insya Allah itu sebuah harapan, saya pun berharap demikian.